Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan edukasi yang sangat menghibur dan juga membuat wawasan kita selalu bertambah lagi teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, yang mana di masa hidup Rasulullah SAW ini ternyata ada 4 orang paman Nabi yang masih hidup. 2 yang beriman kepada risalah Rasulullah SAW dan 2 lainnya kufur, bahkan menentang. 2 orang yang beriman ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. 1 orang yang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya, namun beliau tidak menerima agama Islam, yaitu adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia menentang dan memusuhi keponakannya, bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi beliau Rasulullah SAW. Nama terakhir ini kita kenal dengan nama Abu Lahab, dan di dalam Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab ini dikenal dengan perawakan yang jelek, tidak tampan dan hitam, sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun, sejarawan meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya, seorang laki-laki tampan dan sangat cerah wajahnya. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalinya. Pelajaran bagi kita, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan Rasul yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan. Namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan kepada Allah SWT. Allah SWT hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat. Sementara itu, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang hitam kulitnya, tidak pula tampan dan jauh dari kedudukan serta kemapanan. Namun Allah SWT muliakan beliau dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah SWT hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kemudian, mengapa ia disebut dengan Abu Lahab? Nama lain dari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya adalah api, karena Abdul Uzza ketika marah, rona wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan nama lain inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Lantas, kenapa Al-Quran tidak menyebut namanya dengan nama aslinya? Dikarenakan Al-Quran tidak menyebut nama dengan unsur penghambaan kepada selain Allah. Namanya adalah Abdul Uzza, yang berarti hambanya Uzza. Uzza adalah nama berhala musyrikin Mekah. Kemudian, orang-orang juga lebih mengenalinya dengan nama asli dibandingkan dengan namanya. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya bahwa nama asli itu lebih mulia dari nama lainnya. Oleh karena itu, Allah menyebut para nabinya dengan nama-nama mereka sebagai pemuliaan dan menyebut Abu Lahab dengan nama lainnya karena nama lain kedudukannya di bawah nama yang aslinya. Orang-orang di masa itu juga mengenal Abu Lahab dengan Abu Utbah, yaitu nama ayahnya. Namun karena kekafiran, Allah SWT kekalkan nama Abu Lahab untuknya. Sebenarnya ini adalah tokoh Mekah yang cerdas. Sayang, kecerdasannya itu dan kepandaiannya itu tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah, dikarenakan tidak ia gunakan untuk merenungkan kebenaran syariat Islam yang lurus. Abu Lahab ini memiliki 3 orang anak laki-laki. Mereka adalah Utbah, Mut'ib,
dan Utaibah. Dua nama pertama memeluk Islam saat Fatu Makkah, sedangkan Utaibah tetap dalam kekufuran. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah menikahkan orang-orang dalam lingkar keluarga terdekat. Sebelum menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan Utaibah dan Ruqayyah dengan Utbah. Dan ketika surat Al-Masyad turun, Abu Lahab mengultimatum kedua putranya, "Kepalaku ini dari kepala kalian haram sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad." Begitulah kata Abu Lahab. Ia mengancam kedua putranya tidak akan bertemu dan berbicara kepada mereka sebelum menceraikan putri Rasulullah SAW. Maka ketika Utbah hendak bersafar bersama ayahnya menuju Syam, ia berkata, "Akan aku temui Muhammad, akan kusakiti dia dan kuganggu agamanya. Saat ia di hadapan kukatakan kepadanya, 'Wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam, dan apabila ia dekat dan bertambah dekat.'" Maka Utaibah meludahi wajah Nabi, kemudian menceraikan anak beliau Ummu Kulsum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuknya, "Ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu." Dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Utaibah pun akhirnya tewas diterkam singa. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Marilah kita bahas di diskusi lintas iman. Dalam masyarakat Mekah, Abu Lahab ini dihormati. Ia kaya raya, memiliki kebun dan juga harta yang berlimpah. Ia disegani, dihormati karena status sosialnya. Dan istrinya Ummu Jamil Arwa binti Hab adalah saudari dari Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang kelak juga akan menjadi musuh Islam di awal-awal. Pasangan ini dikenal sebagai keluarga yang berpengaruh. Ironisnya, di masa kecil Nabi Abu Lahab tidak menunjukkan kebencian. Sebagian riwayat menyebutkan ketika Nabi lahir, budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah mengabarkan kabar gembira ini. Karena bahagia, Abu Lahab membebaskannya, seolah ada rasa sukacita ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Namun, semuanya berubah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Hari itu, Nabi Muhammad berdiri di atas Bukit Safa, memanggil seluruh Quraisy untuk berkumpul. Mereka datang, tokoh-tokoh penting, bangsawan, keluarga dekat, termasuk Abu Lahab sendiri. Dengan suara tegas, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai kaumku, seandainya aku katakan ada pasukan di balik bukit ini yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab serentak, "Tentu saja, engkau tidak pernah berdusta, wahai Muhammad." Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan dengan kalimat yang menggetarkan hati, "Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk memperingatkan akan azab yang pedih." Seketika hening, orang-orang terdiam. Mereka mulai memahami bahwa seruan ini bukan sekedar ajakan biasa, bahwa Muhammad mengaku sebagai utusan Allah dan meminta mereka meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Namun tiba-tiba Abu Lahab pamannya sendiri berdiri dengan wajah yang marah. Di hadapan semua orang ia berteriak, "Celakalah wahai engkau Muhammad, hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua?" Kata-kata kasar ini membuat suasana pecah. Bayangkan seorang paman yang seharusnya melindungi keponakan justru menjadi orang pertama yang mencaci, menolak, bahkan merendahkannya di depan umum. Sejak hari itu, Abu Lahab berubah menjadi musuh nomor satu bagi dakwah Nabi. Dan ia tidak hanya menolak, tetapi aktif memerangi. Ia mengikuti Nabi ke pasar-pasar, mencemooh setiap ucapan Nabi, dan memperingatkan orang-orang agar jangan mendengarkan Nabi Muhammad. Ia menyebut Nabi sebagai tukang sihir, orang gila, pemecah belah keluarga Quraisy. Dan yang lebih parah, ia bahkan menyerang Nabi dengan cara yang paling kejam, yaitu menghancurkan rumah tangganya.
Putra-putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Utaibah, awalnya menikah dengan putri-putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tetapi karena tekanan dan kebencian, Abu Lahab memaksa keduanya untuk menceraikan istri mereka. Bayangkan, Rasulullah bukan hanya dicaci di depan umum, tetapi juga disakiti dalam lingkup keluarganya sendiri. Dan tidak berhenti di situ saja, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, ikut menjadi penghasut. Ia dikenal sebagai penyebar fitnah, suka meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Rasulullah SAW. Mereka berdua, suami istri, seperti satu tim dalam kebencian. Inilah awal tragedi Abu Lahab. Seorang paman yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi penghalang utama dakwah Nabi. Seorang kerabat dekat yang seharusnya paling memahami akhlak Nabi justru menuduhnya sebagai pembohong. Inilah ironi besar yang kita saksikan dalam sejarah. Kedekatan darah tidak menjamin kedekatan hati, dan hubungan keluarga juga tidak selalu berarti persatuan iman. Namun, permusuhan Abu Lahab tidak berhenti hanya di situ saja. Kebenciannya semakin membara sampai akhirnya Allah SWT sendiri menurunkan tangan dan menurunkan sebuah surat khusus, sebuah laknat abadi yang mengikat namanya selamanya. Teman-temanku yang berbahagia, sejak peristiwa di Bukit Syafa itu, Abu Lahab tidak lagi menutupi permusuhannya. Ia berdiri paling depan dalam barisan orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang membuatnya berbeda dalam penentangan itu adalah kedekatan darahnya. Bayangkan seorang paman yang tahu betul keponakannya adalah Al-Amin, orang yang paling jujur di Mekah, justru menuduhnya dusta. Mengapa Abu Lahab bisa melakukan demikian? Jawabannya adalah pada kedengkian. Abu Lahab adalah seorang yang kaya, terpandang, dan dihormati di kalangan Quraisy. Kehadiran Islam dengan ajaran tentang tauhid, persamaan manusia, dan kritik terhadap kesombongan bangsawan membuat posisinya terancam. Bagi Abu Lahab, menerima dakwah Nabi SAW berarti mengakui bahwa semua berhala yang ia sembah selama ini adalah kesesatan. Dan yang lebih dari itu, ia justru mengakui bahwa keponakannya yang lebih muda darinya adalah utusan Allah. Ego dan kesombongan Abu Lahab sungguh menelan kenyataan itu. Hatinya tertutup rapat, sehingga setiap kali Nabi berbicara tentang kebenaran yang ia rasakan hanyalah amarah. Kebencian ini semakin membara karena satu hal lain, yakni peran istrinya yang bernama Ummu Jamil bersama Abu Lahab. Ia mulai menyusun siasat-siasat kotor untuk menghentikan dakwah Islam. Ummu Jamil menaburkan duri di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ia melempar kotoran di depan pintu rumah Nabi. Ia menyebar gosip ke seluruh kota bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir yang memecah belah keluarga. Abu Lahab dan istrinya menghalangi dakwah bukan sekedar usaha, melainkan obsesi. Mereka seperti rela mengorbankan waktu, harta, bahkan anak-anak mereka demi menentang Nabi SAW. Abu Lahab juga menyebarkan propaganda di pasar-pasar setiap kali Nabi berdakwah kepada kafilah dagang dari luar kota. Abu Lahab mengikutinya dari belakang sambil berteriak, "Jangan dengarkan dia, dia pembohong, dia gila, dia tukang sihir." Bayangkan, setiap langkah dakwah Nabi selalu diiringi bayangan pamannya sendiri yang berusaha merusaknya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat kisah Abu Lahab berbeda dengan tokoh Quraisy lainnya. Jika Abu Jahal adalah musuh berasal dari luar keluarga, Abu Lahab adalah musuh dari dalam keluarga sendiri. Dan inilah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Seorang musuh dari luar mungkin bisa dimaklumi, tapi seorang paman darah daging sendiri seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi penghalang dakwah Nabi. Dan karena kebencian itu semakin membara,
Allah SWT tidak membiarkan begitu saja. Allah menurunkan wahyu yang langsung menyebut namanya sebagai surat yang akan menjadi azab abadi baginya. Semakin hari kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW semakin menjadi-jadi, namun Allah SWT tidak membiarkan hal itu terus berlangsung. Sebuah wahyu akhirnya mengabadikan nama Abu Lahab untuk selamanya. Surat itu dikenal dengan nama Al-Lahab atau Al-Masyad. Hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi isinya adalah laknat yang abadi. Allah SWT berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Dan istrinya pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Ayat ini mengguncang Mekah. Bayangkan sebuah wahyu turun menyebut nama Abu Lahab secara langsung. Sebuah kitab suci dari langit menyebut seorang manusia dan bukan untuk memuji, tapi untuk melaknat. Inilah satu-satunya musuh Nabi yang namanya disebut jelas di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Abu Jahal, tidak ada nama Walid bin Mughirah, tidak ada nama Utbah bin Abi Mu'id, tapi nama Abu Lahab diabadikan sebagai simbol kebencian yang terkutuk. Dan disinilah letak keajaiban Al-Quran. Kalau seandainya Abu Lahab ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW salah, ia cukup pura-pura masuk Islam. Kalau saja ia berkata, "Aku beriman," tentu seakan-akan Al-Quran terbantahkan. Tapi di dalam kenyataannya, sejak surat ini turun hingga ajal menjemputnya, Abu Lahab tidak pernah beriman. Ia malah semakin keras kepala, semakin marah, dan semakin terjerumus dalam kebencian. Bagi Abu Lahab, surat ini adalah tamparan keras. Harga dirinya hancur. Ia yang selama ini bangga dengan harta, kedudukan, dan keluarga, tiba-tiba dipermalukan oleh wahyu dari langit. Wahyu dari Allah SWT yang menegaskan bahwa semua hartanya tidak akan berguna dan semua usahanya tidak akan menolongnya. Dan bukan hanya dia, istrinya Ummu Jamil juga ikut disebut dalam surat itu. Disebut sebagai Hamalat Al-Kad, pembawa kayu bakar. Ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah wanita yang suka menyebar fitnah, menambah api kebencian, seolah-olah menumpuk kayu untuk membakar api permusuhan. Dan di akhirat ia benar-benar akan membawa kayu bakar untuk menyalakan api neraka bagi dirinya sendiri dan juga suaminya. Bayangkan betapa hina rasanya seorang wanita terpandang di Mekah, namun namanya diabadikan di dalam kitab suci bukan untuk dikenang dalam kemuliaan, tetapi dalam kehinaan. Sejak turunnya surat ini, setiap muslim yang membaca Al-Quran dan mengingat Abu Lahab dan istrinya sebagai simbol kebencian yang dibalas dengan azab. Nama mereka dibaca jutaan kali di seluruh dunia, dari generasi ke generasi, tapi bukan sebagai doa kebaikan, melainkan sebagai peringatan. Inilah tragedi terbesar Abu Lahab. Ia bisa saja mendukung kebenaran, bisa saja menjadi paman yang mulia, tetapi kedengkian membuatnya buta, dan kebutaannya membuat Allah SWT mengabadikannya sebagai manusia yang terlaknat. Pelajaran pentingnya jelas, harta, jabatan, dan kedudukan tidak akan berguna ketika seseorang menentang kebenaran. Yang menyelamatkan hanyalah iman, dan ketika hati dipenuhi kebencian, kebenaran tidak lagi nampak sebagai cahaya, tapi dianggap sebagai musuh yang harus dipadamkan. Namun kisah ini belum selesai. Permusuhan Abu Lahab bersama istrinya terus berlanjut. Keduanya tidak hanya membenci, tapi juga mengerahkan seluruh tenaga untuk menghalangi cahaya Islam. Dan kelak permusuhan itu membawa mereka pada nasib yang sangat tragis. Kalau kita lihat teman-teman, ketika orang pengen mencapai surga harus bersusah payah, harus melaksanakan ibadah, harus melaksanakan perintah-perintah dari agama. Tetapi untuk menuju neraka pun
manusia juga harus bersusah payah dengan kebencian, dengan kedengkian, dan memakan biaya yang banyak, teman-teman. Misalnya beli alkohol juga memakai uang, beli narkoba juga memakai uang. Semuanya perlu biaya. Susah payahnya kita untuk menuju akhirat, menuju surganya Allah, itu juga harus bersusah payah. Tetapi orang kafir bersusah payahnya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sejak turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab ini hidupnya dalam tekanan batin yang luar biasa. Ia menggunakan seluruh hartanya, reputasinya, bahkan pengaruhnya di dalam kalangan Quraisy untuk satu tujuan, yakni memadamkan cahaya Islam. Tapi cahaya Allah tidak akan pernah padam. Dan di saat ajal semakin dekat, Abu Lahab justru mendapatkan akhir hidup yang jauh dari kemuliaan. Puncak kehinaan Abu Lahab dimulai pada perang Badar. Ia sebenarnya tidak ikut berperang. Konon ia mengutus seseorang sebagai penggantinya karena tubuhnya sudah mulai lemah. Namun hatinya penuh dengan harapan bahwa kaum Quraisy akan menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Banyak tokoh Quraisy terbunuh, termasuk orang-orang yang dekat dengan Abu Lahab. Berita kekalahan ini sampai ke Mekah, dan bagi Abu Lahab kabar itu sebagai petir yang menyambar di siang bolong. Ia tidak hanya marah, ia hancur. Seluruh rencananya, seluruh keyakinannya luluh lantak. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya yang ia anggap lemah bisa menang melawan kaumnya? Abu Lahab pun diliputi rasa malu yang sangat luar biasa. Harga dirinya sebagai pemuka Quraisy jatuh. Dan lebih parah lagi, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW keponakannya sendiri menang atas kaum Quraisy yang dibelanya dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah kabar kekalahan itu, Abu Lahab jatuh sakit. Awalnya hanya demam dan lemah, namun kemudian penyakit itu berubah menjadi sangat parah. Riwayat menyebutkan ia terkena al-adasa, semacam penyakit kulit ganas mirip dengan lepra atau wabah menular. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang busuk, berbau sangat menyengat dan menimbulkan rasa jijik bagi siapapun yang melihatnya. Kondisinya begitu parah hingga orang-orang Quraisy takut untuk mendekat. Penyakit itu dianggap aib, bahkan ada yang percaya bahwa penyakit itu adalah kutukan dari langit atas kebenciannya terhadap Nabi. Seorang bangsawan Quraisy yang dulu disegani karena harta dan kedudukannya, kini terbaring lemah, sendirian dengan tubuh yang membusuk sedikit demi sedikit. Tidak butuh waktu lama, hanya 7 hari setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia. Namun cara kematiannya menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Quraisy. Ia tidak mati dengan terhormat di medan perang, tidak pula dalam pelukan keluarga yang setia. Ia mati sendirian, penuh luka busuk, ditinggalkan orang-orang yang dulu ia banggakan. Lebih memilukan lagi, jasadnya tidak segera dimakamkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan anak-anaknya sendiri pun takut untuk mendekat. Mereka khawatir penyakitnya akan menular. Maka tubuh Abu Lahab dibiarkan begitu saja hari demi hari hingga 3 hari lamanya. Jasadnya membengkak, baunya menyengat hingga ke seluruh Mekah. Bangsa Quraisy yang dulu membanggakan kehormatannya kini harus menutupi hidung setiap kali melewati rumah Abu Lahab. Akhirnya karena baunya tidak tertahankan, orang-orang Quraisy pun memutuskan untuk menguburnya. Tapi tidak dengan cara yang mulia. Mereka tidak berani menyentuh jasadnya. Maka mereka menggali sebuah lubang dengan kayu dari kejauhan. Kemudian dengan tongkat dan papan kayu mereka mendorong jasad Abu Lahab dari rumahnya ke dalam lubang itu. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan,
tidak ada doa, hanya bangkai yang dibuang ke tanah agar baunya tidak lagi mengganggu kota Mekah. Inilah akhir tragis dari Abu Lahab, seorang bangsawan Quraisy, paman Nabi, namun jasadnya diperlakukan lebih hina daripada hewan. Kematian Abu Lahab adalah bukti nyata dari kebenaran Al-Quran. Semua yang ia banggakan, harta, kedudukan, keluarga, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Anak-anaknya lari, istrinya tidak berdaya, kaumnya pun menjauh. Ia mati dalam kesendirian, kehinaan, dan penderitaan. Pelajarannya jelas, orang yang menentang kebenaran tidak akan pernah menang, dan siapa saja yang sombong, merasa harta dan kekuasaan bisa menyelamatkannya dari kehendak Allah, akan menemui akhir yang serupa, kehinaan di dunia dan azab pedih di akhirat. Abu Lahab memang sudah mati, tubuhnya membusuk, jasadnya dibuang tanpa kehormatan, namun kisahnya tidak pernah ikut terkubur. Nama Abu Lahab abadi, bukan dalam kemuliaan, melainkan dalam azab. Ia satu-satunya musuh Nabi yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Bukan sekedar disebut tapi dilaknat, diabadikan sebagai contoh bagaimana kebencian bisa membinasakan seorang manusia. Bayangkan jutaan lidah umat Islam di seluruh dunia dari dulu hingga kini setiap hari membaca surat Al-Lahab, dan setiap kali dibaca nama Abu Lahab kembali disebut, bukan sebagai doa, bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai pengingat abadi. Inilah akibat dari kesombongan. Inilah nasib orang yang memusuhi kebenaran. Harta yang ia banggakan tidak menyelamatkan, kedudukan yang ia pertahankan tidak menolong, bahkan keluarga yang ia harapkan meninggalkannya di saat terakhir. Abu Lahab menjadi simbol bahwa siapapun yang menentang cahaya Allah akan hancur meski ia punya segalanya di dunia, dan namanya akan terus dikenang bukan sebagai teladan tapi sebagai peringatan abadi dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menuju surganya Allah itu harus bersusah payah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam harus bangun, sholat 5 waktu, puasa juga lapar, bersusah payah teman-teman. Tapi susah payahnya kita ini orang muslim, orang yang beriman, membawa ke surganya Allah. Tetapi orang kafir ini untuk menuju nerakanya Allah juga bersusah payah. Mereka menghabiskan banyak biaya, mereka menghabiskan banyak waktu, tapi tujuannya untuk siksa yang sangat pedih teman-teman. Dan akhirnya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.